Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel Din Kesdabora. Oke, tempat ngobrol asik tapi penuh makna ya. Hari ini kita bahas sesuatu yang super penting, apalagi buat ibu-ibu hamil, yaitu soal preeklamsia berat ya dok. Udah pernah dengar belum? Ya, ini bukan penyakit langka, tapi seringkali terlambat dikenali. Ya, hai, aku Fadila Asri, seorang nutrisionis dan juga host di podcast kali ini ya. Kita akan bahas topik kesehatan, kehamilan, dan juga hal-hal yang sering dialami oleh perempuan sehari-hari. Ya, aku nggak sendirian nih, udah hadir bareng aku seorang dokter cantik yang siap bantu kita semua memahami topik ini lebih dalam ya. Hey dok, apa kabar? Boleh kenalan dulu nih? Ya, halo Mbak Fadila, kabarnya baik ya. Terima kasih sekali ditemani Mbak Fadila yang manis dan cantiknya. Buat saya terpana ya. Oke, selamat pagi, salam kenal dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Feren Altagracia Daleo. Saya biasa dipanggil Dr. Feren, dan kali ini ya kita bersama-sama ya mau berbincang-bincang tentang pengalaman ya dok ya. Betul sekali, terkait penyakit ibu hamil ya kali ini. Sekali ya, itu tentang preeklamsia berat ya. Dok, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya ini ya. Apa sih sebenarnya preeklamsia itu dan apa yang bikin kondisi ini bisa jadi berat? Ya, monggo dokter. Oke. Jadi pertama-tama apa itu preeklamsia? Mungkin masih asing ya di kata ini ya yang didengar oleh ibu hamil gitu. Jadi preeklamsia sendiri itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darahnya meninggi atau meningkat pada ibu hamil dengan usia kehamilannya sudah lebih dari 20 minggu dan biasanya itu disertai dengan gangguan organ begitu. Dan ternyata kondisi ini menjadi salah satu kasus yang menyumbang angka kematian pada ibu di Indonesia. Gitu Mbak Fadila. Jadi ini sangat penting ya untuk kita ketahui sebagai landasan awal. Oh baik, seperti itu ya. Jadi emang ini ya dok ya, dia merupakan salah satu penyumbang terberat dari kematian ibu ya berarti. Betul. Sebenarnya ada selain preeklamsi itu ada hal yang lain juga yang menyumbang angka kematian ibu. Jadi ada 3 yang menyumbang kematian angka ibu itu. Yang pertama itu ada perdarahan, kemudian yang kedua itu adalah kasus-kasus hipertensi atau seperti salah satunya adalah preeklamsi, dan juga ada dari kasus infeksi begitu. Jadi ini benar-benar banyak kasus yang harus kita kerjakan ya sebagai tenaga kesehatan begitu ya, sebagai tantangan untuk kita. Dan ternyata dari data WHO gitu diperkirakan sebenarnya di negara berkembang sendiri itu lebih meningkat kasusnya sebesar 7 kali lebih besar dibanding negara-negara maju begitu. Seperti itu dok. Ya. Untuk gejala yang sering muncul itu biasanya kayak gimana sih dok? Untuk preeklamsia itu apa bisa dikenali sejak awal atau dia itu tiba-tiba muncul seperti itu? Oke, jadi preeklamsia sendiri ini dia itu bisa kita kenali ya dari pemeriksaan ibu hamil ketika datang ke layanan kesehatan seperti itu. Kita bisa menilai dari tekanan darahnya, kemudian juga kita bisa menilai dari penilaian tekanan darahnya ini apakah sudah sejak dahulu dari awal itu sebelum ibu hamil ini sudah meningkat atau setelah hamil itu baru meningkat begitu. Oh, jadi ya dok, misal kayak dia memang pengidap hipertensi sudah lama sebelum hamil atau hipertensi itu baru muncul ketika dia hamil gitu nggih? Betul sekali. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe hipertensi ya yang bisa dialami oleh ibu hamil. Jadi kalau kita melihat dari usia kehamilan ibu hamil, jadi kita lihat dari 20 minggu usia kehamilan sebelum usia 20
minggu kehamilan itu, ketika ternyata ibu hamil ini atau calon ibu ya ini ternyata sudah mengidap riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi ini, dia bisa ditegakkan dengan kondisi hamil dengan hipertensi begitu. Seperti itu ya. Tapi ketika ternyata dia sudah lebih dari 20 minggu dan dia baru ditemukan ada tanda-tandanya tekanan darah tinggi, nah kita bisa sebut dengan preeklamsi gitu. Seperti itu. Lah, yang menyebabkan kondisi preeklamsi dapat terjadi itu apa, Dok? Mungkin dia apakah punya penyakit penyerta terlebih dahulu atau pripun itu, Dok? Baik. Jadi ya seperti yang tadi kita sempat singgung sedikit ya, kalau ada riwayat hipertensi tentunya itu menjadi risiko ya, salah satu faktor risiko. Ya, sebenarnya apa sih itu faktor resiko ya? Faktor resiko itu adalah suatu hal-hal atau beberapa hal yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi timbulnya suatu masalah kesehatan begitu. Nah, jadi tadi ada riwayat hipertensi, kemudian juga ada misalkan riwayat penyakit seperti kencing manis ya atau diabetes, kemudian juga ada sakit penyakit seperti ginjal, autoimun begitu. Selain dari sisi penyakit, ada juga dari sisi faktor ibu sendiri begitu ya. Jadi usia ibu waktu hamil itu sudah cukup tua atau biasanya lebih dari 35 tahun gitu. Jadi setara 35 tahun itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Begitu. Terus misalkan sebelumnya hamil dengan riwayat preeklamsi juga itu juga menjadi faktor resiko. Kemudian ada proses seperti hamil dengan proses bayi tabung seperti itu dan juga kehamilan yang jaraknya cukup jauh. Ya. Kalau untuk ini ya, Dok ya, faktor penyebabnya itu tadi kan yang kalau misal dari pola makan itu dia menyumbang persentase berapa, Dok? Maksudnya dia apakah seperti misal dia mempunyai riwayat pola makan yang buruk, terus lifestyle yang buruk, hal itu apakah bisa menjadi seorang ibu hamil itu berisiko seperti itu. Oke. Jadi untuk sebagai tatanan proses tata laksana penyakit juga misalkan sebelumnya ya sudah diketahui ternyata dia hipertensi sebelum kehamilan ya. Kita perlu cari tahu apakah ada faktor-faktor dari keluarga gitu ya. Apakah ada riwayat hipertensi dari keluarga, kemudian bagaimana pola hidup ya. Apakah pola asupan makanannya juga dia itu sering sekali mengonsumsi banyak garam dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi salah satu faktor gitu. Jadi nanti pada akhirnya kita juga akan membahas tentang ini ya, pola asupan buat ibu hamil begitu. Untuk pengobatan, Dok. Untuk pengobatan preeklamsia aman selama ibu hamil itu maksudnya apakah ada obat-obatan khusus yang diberikan oleh ibu hamil ataukah si ibu hamil itu misalkan ya dia sebelum hamil itu sudah mempunyai riwayat diabetes, dia jajan obat sendiri ke apotek. Nah, seperti itu tuh pripun, Dok? Apakah boleh langsung diteruskan pengobatan dia atau nanti mungkin harus mendapat resep dari dokter sendiri atau pripun itu, Dok? Baik, mungkin sebelum ke pengobatan kita bahas sedikit tentang preeklamsi gitu ya. Baik. Oke, jadi kalau preeklamsi itu sebenarnya ketika kondisi ibu hamil itu tekanan darahnya kita temukan lebih dari sama dengan 140/90 gitu ya. 140/90. Iya, 140 itu yang biasanya kita katakan sistol atau bagian atas gitu ya. Bagian atas bagian gitu. Atas kan kadang ada 120 per lah itu yang atasnya gitu. Betul. Jadi dan kemudian yang 90-nya itu adalah yang bagian diastol atau bagian bawah. Jadi di mana kita biasanya orang awam ya seringnya bilangnya yang bagian atasnya tuh terlalu tinggi atau bagian bawahnya terlalu kadang tinggi. Itu malah yang sering dilirik yang atasnya aja, Dok, tanpa mengabaikan yang bawah. Padahal dua-duanya itu penting. Iya. Jadi ketika sudah dapatkan hasil tekanan darahnya itu sekian
dan misalkan nggak ada gejala, nggak ada keluhan, itu kita namakan sebagai preeklamsi atau biasanya dalam preeklamsi ringan begitu ya. Tapi ketika pasien atau ibu hamil ya, dia sudah tensinya lebih dari justru sampai lebih dari 160/110 Ya. dan dia juga disertai dengan keluhan seperti gejalanya pusing, nyeri kepala ya, nyeri perut, kemudian juga ada gangguan penglihatan ya. Jadi ada spot-spot penglihatan yang kabur. Itu bisa jadi sudah masuk preeklamsi berat Mbak Fadila. Sudah masuk yang berat itu. Iya. Dari situ kita harapkan ya ibu hamil semuanya mulai memahami, mengerti ya tentang preeklamsi ini, dan kalau misalkan ada sesuatu terjadi, segera langsung ke layanan kesehatan terdekat ya, atau puskesmas ya yang bisa dijangkau gitu. Lalu untuk mencegah preeklamsia itu sebenarnya bisa dicegah apa enggak sih, Dok? Iya. Ya. Oke, ini sekalian berkelanjutan sama pengobatan tadi ya, sama cara mencegahnya. Oke. Jadi dari pengobatan, untuk pengobatan hipertensi ya di ibu hamil ini sudah ada dan aman. Kita bisa berikan pengobatan antara lain untuk preeklamsi itu seperti nifedipin, kemudian pengobatan dengan aspirin, dan juga pemberian suplementasi kalsium. Ya, suplementasi kalsium itu juga ternyata berguna sekali untuk preeklamsi ini. Iya, dia ternyata memiliki kekuatan untuk menurunkan risiko preeklamsi ini sampai sekitar 55% begitu. Iya. Jadi sangat berguna ya meskipun kita asupan kalsiumnya banyak gitu ya. Jadi, jangan hanya disimpan di bawah bantal ya. Atau disimpan di tas saja. Iya. Berarti memang ini ya, Dok. Kalau untuk diberi vitamin itu memang harus selain ibu hamil itu sendiri ya, keluarga juga harus ini ya, Dok, saling mengingatkan ya. Betul sekali kata Mbak Fadila ya, support system ya dari keluarga, dari orang-orang terkasih ya. Itu benar-benar sangat membantu ya, apalagi kalau misalkan ibu hamil ini baru perdana ya, baru pertama kali hamil kan belum pengalaman ya, Dok. Iya, betul sekali gitu. Jadi itu untuk yang pengobatan hipertensinya dia preeklamsi. Tapi kalau yang berat ya, preeklamsi yang berat, kita biasanya yang sudah ada gejala-gejala seperti tadi, tekanan darahnya sudah lebih dari 160/110, kita berikan pengobatan MgSO4 atau magnesium sulfat ya, di mana ini untuk mencegah kejang dan kita langsung rujuk ke rumah sakit begitu. Nah, itu untuk biasanya mulai muncul tuh preeklamsi bisa di trimester berapa tuh, Dok, gitu, Dok? Tadi untuk cut off-nya ya atau untuk patokannya itu di 20 minggu ya. Jadi sekitar trimester kedua ya. Dan itu selain itu apakah dia bisa, kan misal ya dicek awal-awal aman, terus mau lahiran itu dia baru muncul tuh apakah bisa ada kayak gitu? Kalau itu biasanya kita tinjau ya, pasti kan kita ada kunjungan rutin ya ibu-ibu dengan ibu ini ada buku KIA ya di sini. Nanti kita bahas ya buku KIA. Kunjungan-kunjungannya kita bisa pantau apa saja begitu. Nah, tadi cara cegahnya juga ya, kalau misalkan supaya nggak begitu kan, supaya nggak naik lagi tekanan darahnya dengan pola makan ya, pola makan, asupannya tadi bisa banyak, contohnya seperti makan buah, sayur, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian gitu ya. Terus kita bisa konsumsi ikan begitu. Yang penting mengurangi kadar gula yang sangat tinggi, perlemakan ya, kemudian juga garam yang tinggi, dan makanan ultra processed food ternyata juga kita bisa kurangi untuk mencegahnya. Oh, baik. Jadi untuk makanan ultra processed food itu diminimalisir ya, Dok ya. Betul. Jadi misalkan pengen ayam ya kalau bisa ya bentuknya ayam itu tadi. Iya, kita masak sendiri dengan bumbu-bumbu di rumah gitu. Mengurangi Dok, kayak pengawet gitu. Betul. Ya. Bahan-bahan tambahan begitu ya, Mbak. Bahan tambahan pangan. Oke. Ya. Nah, itu ya. Misalkan pasien kan sudah bergejala dan akan dirujuk, namun pasien atau keluarganya menolak untuk dirujuk, itu gimana solusinya, Dok? Baik,
contoh kita ketemu pasiennya di puskesmas gitu ya. Kita lihat nih, kan kita sebelumnya periksa pasien ibu hamil terkait kondisinya nih. Apakah datang nih juga sudah ada perburukan, apakah tensinya sudah mulai kacau ya, sudah sangat tinggi, sudah dengan gejala-gejala dan perburukan, kita bilang ke keluarga, Pak, Bu, ini gawat, ini keadaan darurat ya. Ini bisa mengancam nyawa ibu dan janinnya gitu ya, dan si buah hati ya. Jadi kita jelaskan dulu kenapa alasannya, karena memang ini bisa menjadi perburukan untuk bisa membahayakan ibu dan janinnya gitu. Itulah alasan kita untuk merujuk. Jikalau keluarga dan ibu hamil tetap menolak itu gimana dok ya? Kan kadang orang itu yang dipikirkan tuh macam-macam gitu. Jadi mungkin takut inilah, takut itu, atau mungkin nggak tahu apa yang dipikirkan gitu. Lah itu tetap menolak, itu pripun dok dari anu? Nah, tentu kan keluarga ada pertimbangan tersendiri ya. Mungkin hal-hal pribadi yang mengapa tidak mau dirujuk gitu ya. Untuk kita sudah sampaikan dengan jelas bahwa ini keadaan ini memang sudah gawat. Selanjutnya harus dilakukan merujukan ke rumah sakit supaya dilakukan pemantauan khusus gitu ya. Karena ini memang sudah gawat, kondisinya sudah membahayakan. Jadi kalau memang misalkan keluarga sampai tidak mau, kalau misalkan ada sampai perburukan, ya sudah kita mohon untuk keluarga menandatangani surat penolakan begitu. Baik ya. Iya, soalnya kan ada yang kalau pasien udah diobo apa dia boleh rujuk itu kan kadang pikirannya macam-macam geng kok ge iku tapi udah aku pengen lahiran di sini wae gitu kadang-kadang kan gitu ngeyel gitu tapi seperti itu berarti disuruh tanda tangan persetujuan itu ya dok untuk penolakan tadi nggih. Betul sekali dan kita juga tetap bilang tetap ini memang kondisi yang memang harus dirujuk begitu ya demi karena sudah perburukan bisa berbahaya begitu ya untuk ibu dan janinnya gitu. Kalau nggak segera kita lakukan rujuk. Terus ini untuk kemudahan dalam misalkan kan ada ibu hamil ya rumahnya jauh atau pedesaan atau mungkin pelosok. Sekarang sudah diberi kemudahan untuk posyandu ILP ya dok ya. Oh ya betul sekali Mbak Fadila. Nah untuk posyandu ILP itu untuk kan manfaatnya agar ibu hamil itu dia rutin nggih periksa. Nah itu untuk step-stepnya atau langkah-langkahnya gimana Bib? Apa kita harus kunjungan langsung ujuk datang ke posyandu atau kan gimana? Soalnya yang selama ini posyandu itu dikenakan dengan balita ya biasanya kan gitu. Aduh ngapain dong sekarang apa maksudnya dikirain aku ibu hamil kok datang ke posyandu. Nah itu mungkin untuk yang masyarakat awam itu masih belum tahu nggih untuk apa posyandu ILP yang bisa kita gabungan ya maksudnya. Betul. Ada ibu hamil, balita dan lain sebagainya itu pripun dok? Nah, mungkin alurnya. Alurnya. Sebenarnya ternyata posyandu ILP ini gak cuma buat ibu hamil ya dia. Iya, dia ada di kelompok usia ya dari anak, dewasa, remaja dan lansia juga ibu hamil begitu. Tapi di dalam konteks ini ya kita berbicara tentang posyandu ILP untuk ibu hamil. Jadi kalau untuk posyandu ILP itu alurnya kalau misalkan posyandu ILP itu kan dia ada di beberapa dusun gitu ya atau di beberapa daerah di lingkungan tempat warga berada gitu. Jadi udah mudah diakses oleh warga setempat ya. Sudah ada dibantu oleh kader-kader, kemudian juga ada tenaga-tenaga kesehatan yang membantu untuk pelaksanaan posyandu ILP. Nah, caranya ya ibu-ibu hamil bisa langsung pergi ke lokasi di mana posyandu ILP itu dilaksanakan. Kemudian lakukan pendaftaran ya seperti biasa mendaftar dengan administrasi gitu. Terus kita lakukan pengukuran antropometri ya, meliputi berat badan, tinggi badan dan juga tanda-tanda vital. Kemudian juga kita melakukan setelah itu sudah diukur, kita lakukan pencatatan dan pemplotingan. Bagaimana kondisi ibu pada saat itu gitu ya. Setelah itu ketemu oleh
tenaga kesehatan, bisa konsultasi atau bertanya banyak hal begitu ya. Dan yang terakhir kita juga bisa memberikan penyuluhan atau kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil gitu. Berarti ini ya Dok, mumpung kita ketemu bisa face to face sama nakes-nakes ya. Jadi mungkin kalau di ada pertemuan kelas ibu hamil itu sungkan untuk bertanya ya. Jadi untuk di Posyandu ILP kita bisa face to face. Betul bertanya sekali. Secara pribadi seperti itu. Sekarang sudah semakin dekat ya, semakin bisa terjangkau oleh ibu-ibu hamil dan juga warga-warga setempat kan, jadi lebih memudahkan untuk memeriksa. Berarti sudah nggak ada alasan rumahku jauh, rumahku ini, rumahku itu ya Dok dengan adanya Posyandu ILP itu tadi. Ya kan kita mengharapkannya supaya yang terbaik ya untuk masyarakat setempat supaya bisa mudah diakses begitu layanan kesehatannya. Berarti udah nggak ada alasan aku nggak tahu ini, aku nggak tahu info itu dan lain sebagainya, karena sudah di media sosial juga sudah banyak, bisa mungkin konsultasi melalui WhatsApp dengan nakesnya sendiri itu tadi yang bisa langsung saat itu juga bertanya gitu loh Dok. Misal kalau sungkan pas ketemu gitu. Dan ini kalau ke Posyandu ILP jangan lupa apa ini ya Dok ya. Iya ini betul sekali. Nah ini ibu-ibu. buku pink istilahnya ya ini. Iya buku pink. Ini buku pink namanya ya. Betul, ini yang terbaru ya. Terbaru. Jadi kalau memang ibu-ibu hamil masih punya buku KIA yang lama itu juga nggak apa-apa. Dipakai aja. Tetap kita pakai juga. Isinya sama ya Dok. Isinya sama, penuh dengan pengetahuan. Betul sekali. Tips trik cara merawat ibu hamil. Ya, betul. Dari mulai persiapan hamil mungkin, terus hamil, terus nanti setelah melahirkan dan lain sebagainya. Ini kalau dibaca ilmunya banyak-banyak. Betul sekali. Ini berguna sekali ya kalau misalkan ada ibu-ibu juga yang belum sempat baca tapi sudah ikut kelas ibu hamil, itu bagus sekali ya Ibu. Nah, kelas ibu hamil ini juga ada banyak manfaatnya ya. Kita bisa banyak ngobrol-ngobrol, mungkin sama teman sesama hamil itu kan maksudnya sama ibu hamil. Sama merasakan ya bagaimana rasanya sedang mengandung atau mungkin biasanya ada mungkin pertanyaan-pertanyaan kan bisa kok aku gini ya, itu gimana dan lain sebagainya. Betul, ya bisa cocok-cocokan istilahnya. Terus ada juga senam ibu hamil gitu ya. Karena salah satu pencegahan untuk preeklamsi sendiri itu juga dari olahraga gitu bisa. Jadi bisa lihat gerakannya dia ya. Kalau yang dinamakan kadang ibu hamil itu gini. Ibu udah olahraga belum, maksudnya kan kayak gitu. Saya udah nyapu ngepel, itu termasuk apa enggak Dok? Itu masuk apa enggak itu kayak gitu? Itu sebenarnya adalah salah satu aktivitas fisik. Meskipun ya sama-sama kita merasa sudah lelah ya. Tapi diharapkan adalah olahraga itu memiliki waktu yang memang khusus untuk fokus di olahraga begitu. Jadi jangan kalau olahraga jangan aku udah nyapu ngepel udah sama aja dengan olahraga, jangan, tapi dikhususkan, disempatkan ya Dok ya. Jadi olahraga. Boleh itu bareng suaminya. Boleh dengan suaminya, boleh olahraga bareng. Jadi support system. Ayo olahraga bersama ya. Nah, kalau ini Dok, kalau boleh titip pesan buat semua ibu hamil atau keluarganya yang lagi dengerin sekarang, kira-kira pesannya apa? Kalau saran saya dari ibu hamil, untuk ibu hamil ya, saya sarankan tadi ya kita sudah bahas sedikit mengenai preeklamsi ya. Jadi saya tekankan itu adalah kondisi tekanan darah yang meningkat ya, lebih dari 140/90. Terus kalau yang preeklamsi yang berat, dia itu tekanan darahnya lebih dari 160/90 dengan adanya gejala yang memperberat seperti nyeri kepala, pusing gitu ya. Kemudian juga ada mual muntah, nyeri perut, dan juga ada pandangan berkabur seperti itu. Kita juga bisa kenalin dan screening itu juga dari buku KIA ini ya. Jadi dari buku KIA di halaman berapa Dok yang baru ini 102 ya. Kita 102 kalau tidak salah.
Ini Nah, ada ini di ya, di screening. sini ya. Betul ya. Betul. Screening preeklamsi 102 kalau di buku baru ya. Begitu. Saat saya setelah mengenali hal-hal seperti itu ya, salah satu kondisinya atau memang sudah tahu, oh saya sudah waktunya untuk berkunjung atau sudah sedang hamil di minggu-minggu awal, kita bisa lakukan kunjungan ya, kunjungan rutin begitu ya. Di sini juga sudah ada waktu kunjungannya begitu ya. Waktu kunjungannya ini dia ya. Ini ada lagi ya di halaman 96. Ya. Di sini kunjungannya ini sudah ada minimalnya ya. Jadi ibu-ibu hamil minimal kunjungannya itu selama kehamilan adalah 6 kali ya. 6 kali. Di trimester 1 kita 1 kali. Kemudian trimester 2-nya 2 kali. Trimester ketiga 3 kali. Jadi, mudah kan? mudah ingatnya ya. Jadi semakin rapat menuju ke persalinan itu tambah sering ya, Dok. Betul sekali. Itu sudah minimal dan ibu-ibu juga sudah bisa melihat apa aja yang akan waktu kapan diperiksanya, terus apa saja yang harus diperiksa begitu. Screening yang preeklamsi tadi itu juga bisa kita lihat nih apakah ada risiko-risiko di sini ya. Jadi di sini sudah lengkap. Sudah lengkap. Iya, sudah banyak bacaan-bacaan yang sangat penting untuk ibu hamil begitu. Berarti pas waktu kunjungan jangan sampai pas lihat buku pink masih bagus. Iya. Harus ngecek ya, Dok ya. Jangan sampai masih rapi kayak gini. Iya, ini masih baru sekali ya. Baru sekali. Oh iya, Dok. Dan harapan dokter sendiri gimana supaya masyarakat makin aware soal bahaya preeklamsi? Ini. Iya, tadi ya saya harap dari podcast ini sudah cukup membantu ya, sudah banyak membantu. Mungkin kalau memang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, ibu-ibu hamil bisa langsung datang ke Posyandu ILP ya. Posyandu ILP yang udah paling dekat itu ya dari lingkungan warga gitu ya. Kemudian bisa juga ke puskesmas begitu. Jadi sudah cukup terjangkau, sudah mudah diakses, sudah ada nakesnya juga ya, tenaga kesehatan yang sudah berkunjung langsung ke Posyandu dan juga di puskesmas. Tunggu apa lagi ya kalau betul sekali. langsung aja datang gitu ya. Kita lakukan kunjungan rutin begitu. Itu sangat perlu sekali untuk ibu-ibu hamil. Wah, luar biasa banget ya, Dok. Terima kasih banyak atas ilmunya, sekali, pengalamannya ya, Dok ya. Semoga menjadi apa ya, Dok, bermanfaat untuk kita semua. Nah, obrolan ini sewajarnya bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa kehamilan butuh perhatian ekstra. Betul, iya. Nah, buat para pendengar, jangan lupa share episode ini ke teman, tetangga, ibu hamil, atau siapapun yang sedang hamil ya. Iya, betul sekali. Bisa jadi ini menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan tetap peduli. Salam sehat, karena sehat adalah gaya hidup. Bye-bye.